范兄，来。小雨和丽儿又何苦私奔？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season ke-7 episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang keempatnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. 10 tahun ternyata telah berlalu sejak kejadian sebelumnya, di mana saat ini Kinyu telah melakukan sesuatu. Entah apakah itu, namun kekuatan besar terus dia keluarkan. Dalam 2 tahun ini, ternyata lapisan kedua semesta barunya telah sepenuhnya sempurna. Perlahan-lahan namun pasti, bintang yang telah hancur sebelumnya bisa ia pulihkan. Setelah semua itu, Kinyu kembali ke rumahnya, di mana saat ini ia tengah melihat kedua putranya sedang asik bermain. Ternyata anak kedua dari Kinyu dan Jiangli telah lahir. Bahkan ia sudah tumbuh besar. Putra kedua mereka itu bernama Qin Shuang, dan ia tengah asik bermain bersama kakaknya, yang mana kini Qinzi juga telah tumbuh dewasa. Mereka pun menghampiri Kinyu karena bagaimanapun ayah mereka ini sangatlah lama berlatih. Jadi mereka ini sangatlah merindukannya. Namun karena Qin Shuang ingin bermain bersama burung lagi, jadi sebagai kakak, Qinzi akan menemaninya. Perjalanan pun mulai mereka lakukan. Tapi Jiangli sangatlah takut hal buruk terjadi kepada Qin Shuang. Pasalnya ia belum mencapai ranah dinti. Ia bahkan belum bisa terbang. Kinyu menenangkannya karena dia yakin cepat atau lambat putra kedua mereka pasti bisa menemukan jalan kultivasinya sendiri. Jiangli penasaran dengan kondisi pamannya terkini. Sepertinya sejauh ini masih sesuai dengan rencana Kinyu. Sim berpindah ke Gunung Exalted Celestial, di mana kelompok Jianglan akhirnya melihat keberadaan dari penguasa Laut Darah, God King kuat yang sebelumnya Kinyu singgung. Dan sepertinya Jianglan itu mengenalnya. Ternyata Suyun adalah rekan seperjuangan dari God King kebebasan. Namun di saat dia telah menjadi Exalted Celestial, yang menyebabkan Suyun pun menghilang. Walaupun mereka mirip, tapi Jianglan masihlah belum bisa memastikan apakah Suyun memang merupakan Ratu Laut Darah. Terlebih lagi, aura yang dia keluarkan sangatlah jauh berbeda dengan Suyun dahulu. Meskipun identitasnya masihlah belum diketahui, namun yang pasti, Ratu Laut Darah memiliki kemampuan pembekuan waktu, bahkan kekuatannya setara dengan Kaisar Suci. Jadi saat stempel bumi keluar, mereka harus berhati-hati kepadanya. Walaupun God King Asura sudah pergi, namun masih ada 8 Kaisar Suci yang memiliki rencana tertentu. Tapi mereka tidaklah boleh melepaskan kesempatan besar ini. Mereka pun mengeluarkan Hongmeng Libao kelas 1. Dengan ketiga harta jiwa itu, maka mereka cukup yakin memiliki kesempatan untuk bisa menang. Apa yang mereka lakukan telah diketahui oleh Kinyu. Kinyu menyarankan untuk tidak terlibat dalam pertarungan panjang, karena selama mereka berada di luar Gunung Exalted Celestial, maka ialah yang akan menjemput mereka. Berhubung waktu 10 tahun hampir tiba, jadi para God King tengah menunggu keluarnya stempel bumi. Mungkin tidak lama lagi pertarungan besar akan kembali terjadi. Sesaat kemudian sebuah ledakan pun keluar dari kuali harta yang menandakan keluarnya stempel bumi. Tanpa berlama-lama, para God King pun bergegas mengambil kesempatan itu untuk bisa berebut harta tersebut. Sebenarnya para God King telah membentuk kelompok masing-masing dan tujuan yang sama, yakni mengambil stempel bumi. Akan tetapi untuk mengambil harta itu tidaklah semudah yang mereka kira. Terlebih lagi pergerakannya sangatlah lincah. Hingga pada akhirnya salah satu dari mereka berhasil menahan pergerakan dari harta itu. Tapi stempel bumi masih bisa membebaskan diri dan terbang ke sisi lain. Sebuah portal dimensi pun terbuka di mana harta itu lari ke sana. Para God King segera menyusulnya. Saat ini mereka telah berada di ilusi gurun salju. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menemukan lokasi dari stempel bumi. Tempat ini sangatlah ekstrim bahkan bagi para God King sekalipun. Di tengah kebingungan itu, stempel bumi pun keluar dari persembunyiannya.
Para God King kembali melakukan pengejaran, tapi lagi dan lagi stempel bumi telah menghilang. Salah satu God King menggunakan pedangnya untuk bisa menghancurkan bongkahan es itu. Salah satu God King mengeluarkan pedangnya untuk bisa menghancurkan bongkahan es itu. Karena dengan begitulah sebuah lubang bisa ia ciptakan. Namun ini ternyata terlalu keras. Kesadaran ilahi coba digunakan demi bisa mencari keberadaannya. Tapi tanah itu tidaklah bisa mereka tembus. Jadi sangatlah sulit untuk bisa menemukannya. Mungkin satu-satunya cara adalah menghancurkan es keras itu saja. Salah satu God King mencoba menghancurkan seluruh tanah. Akan tetapi kekuatan dari ilusi gunung es tidaklah sembarangan. Berhubung klan Puta saja tak bisa menembus pegunungan itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kelompok Jiang Fan memilih untuk menyebar sambil menggunakan kesadaran ilahi. Tapi tanah ini telah membatasi hal tersebut. Jiang Fan menyarankan untuk tidak berpisah, karena saat menemukan stempel bumi, mereka bisa dan mudah mengambilnya. Perlahan non pasti Jiang Fan merasa kalau stempel itu ada di sekitaran tempat ini. Benar saja, stempel itu pun akhirnya keluar. Namun ia bergegas pergi melarikan diri dari kelompok Jiang Fan. Sebenarnya Jiang Fan sudah hampir meraih harta itu. Namun sayang sekali, hampir saja tidaklah cukup. Zhao akan menggunakan kekuatannya untuk bisa membantu Jiang Fan. Apa yang sedang ia lakukan bisa dilihat oleh para God King lainnya, yang membuat semua orang sadar kalau mereka sepertinya tengah berusaha untuk mengambil stempel bumi. Para God King lainnya tentu tidak akan membiarkan hal ini. Karena itulah pengejaran kembali dilakukan. Kembali kepada kelompok Jiang Fan, tindakan yang Zhao lakukan sebelumnya masihlah belum membuahkan hasil. Sekarang adalah giliran dari Jiang Fan yang meminta mereka untuk segera membentuk sebuah formasi, yang adalah satu energi 3 esensi. Dengan gabungan dari formasi itu, akhirnya telah berhasil menahan pergerakan dari stempel bumi. Jiang Fan mulai percaya diri kalau mereka hanya perlu mempertahankan hal itu saja. Akan tetapi, stempel bumi masihlah bisa memberikan perlawanan. Ia bisa dengan mudah lepas dari formasi itu, bahkan membuat gunung es ini hancur. Jiang Fan merasa kalau stempel bumi sepertinya ingin memilih tuannya sendiri. Di sisi lain terlihat kalau sebuah formasi yang ternyata berasal dari stempel bumi. Kelompok Jianglan sudah ada di sana. Ternyata harta itu memilih Jianglan sebagai tuannya. Dan begini harta tersebut sudah menjadi miliknya. Rekannya pun bingung bagaimana bisa stempel bumi memilihnya. Jiang Fan sendiri tidak tahu, namun yang pasti mereka harus segera pergi. Kelompok Zhao tidak akan membiarkan hal tersebut. Ia meminta mereka untuk segera menyerahkan stempel bumi. Dan kondisi seperti ini, maka tentu saja pertarungan tak akan bisa dihindari lagi. Gadis dari kelompok Jianglan menggunakan domain kematian yang digunakan dari Hongmeng Limbao kelas 1. Ia menjamin kalau para God King itu tidak akan pernah bisa melepaskan diri. Alhasil, kekuatan jahat dari domain itu sangatlah sulit untuk bisa mereka hadapi. Namun salah satu God King di sana tidaklah takut dan akan memperlihatkan apa domain yang sesungguhnya. Mutiara laut cahaya pun dia keluarkan untuk bisa mengatasi domain tersebut, yang mengakibatkan formasinya pun telah hancur. Pengejaran kembali coba dilakukan kepada Jianglan, tapi rekan-rekannya tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Berhubung serangan gadis ini telah gagal, maka Zhao pun turun tangan untuk bisa menghentikannya. Sementara para God King yang berada tepat di belakang Jianglan telah masuk ke dalam domain rekannya. Dan begini hanya tinggal beberapa God King saja yang bisa mengejarnya. Akan tetapi serangan dari Zhao cukup merepotkan Jianglan. Terlebih lagi masih banyak God King yang mengepungnya. Maka karena itulah Jiang Fan pun mulai menggunakan kekuatan miliknya untuk bisa menghentikan mereka semua. Sebuah formasi besar pun dia ciptakan. Dan seketika saja akselerasi waktu pun dirinya ciptakan. Dan kekuatan itu maka Jianglan bisa melakukan pelarian dengan sangat cepat. Sementara para God King yang terjebak dalam formasi itu tidak akan bisa mengejarnya. Seakan-akan pergerakan mereka itu terhenti. Para God King yang ada di depan berusaha untuk menghentikannya. Namun di hadapan kekuatan ini, Jianglan berada di puncak. Ia bisa dengan mudah menghabisi para God King yang berusaha untuk menahan dirinya. Bisa terlihat dengan jelas kalau tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengejar Jianglan. Jianglan sangatlah lega, pasalnya ia bisa melarikan diri dengan akselerasi waktu. Tapi Jiang Fan masihlah belum menyerah dan meminta adiknya itu untuk segera menyerahkan stempel bumi.
Bahkan sebagai kakak, ia tidak akan pernah menyakitinya. Jiang Fan juga tahu kalau adiknya tidaklah suka bertarung. Namun setelah ia memiliki stempel itu, maka Jiang Lan tidak akan bisa lepas dari pertarungan. Ingatan masa lalu pun kembali melintas, di mana segala tindakan yang Jiang Fan lakukan, ia lakukan untuk kota Piaosu. Meskipun Jiang Fan adalah kakaknya, tapi Jiang Lan sudah tidak ingin mendengarkannya. Karena itulah serangan pun dilakukan. Jiang Lan sudah tahu kalau kakaknya telah berubah. Pasalnya ini bukan lagi untuk kota Piaosu, melainkan untuk ambisi besar kakaknya sendiri. Jiang Fan tidaklah membenarkan hal itu. Berhubung adiknya ini terus menolak, maka ia tidak akan pernah mengampuni nyawanya. Serangan langsung saja dia berikan, di mana kedua kakak beradik ini pun saling melakukan serangan besar. Jiang Lan sendiri sudahlah bosan karena kakaknya itu sangatlah tamak. Bahkan demi ambisi besarnya, ia rela melakukan segala cara. Apapun yang terjadi, Jiang Lan tidak akan pernah tunduk kepadanya lagi. Namun Jiang Fan masihlah belum berhenti. Ia terus memintanya untuk menyerahkan stempel bumi kepadanya. Nah begitu urusan masa lalu bisa ia lupakan. Jiang Lan tidaklah takut kepadanya. Alhasil pertarungan pun kembali lagi terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Jiang Lan melepaskan semua amarah yang telah ia pendam selama ini. Bahkan demi kakaknya, dia itu rela melepaskan orang yang dia cintai. Tapi bagi Jiang Fan, semua itu adalah kesalahannya sendiri. Berhubung Jiang Lan masihlah melawan kepadanya, maka ia akan merebut paksa stempel bumi. Serangan besar langsung saja dia siapkan. Lagi dan lagi, Jiang Lan sudah siap untuk menahan kekuatannya. Hongmeng Limbao kelas 1 dia keluarkan untuk bisa menghadapi serangan dari Jiang Fan. Dengan harta inilah, seluruh serangan itu bisa ia hancurkan dengan sangat mudah. Bahkan Jiang Lan memanfaatkan celah yang ada untuk bisa menyerang balik kepadanya. Dan begitulah Jiang Fan seketika saja mengalami luka yang sangat parah. Untung saja Jiang Lan tidak menghabisinya. Ia memilih untuk pergi dari tempat itu. Sementara Zhao baru saja datang. Dan kondisi Jiang Fan saat ini, Jiang Fan pun sadar kalau kekuatan dari Jiang Lan bukanlah tandingannya. Akan tetapi, Jiang Fan masihlah belum bisa melepaskan stempel bumi. Jadi apapun yang terjadi, dia akan mengambilnya. Sementara itu di luar gunung, God King Asura tengah menunggu. Ia menjamin siapapun yang berhasil mendapatkan stempel bumi pasti akan menjadi miliknya. Namun rencananya itu telah diketahui oleh Qin Yu. Karena itulah dia pun mulai melakukan sesuatu pada gunung Exalted Celestial. Sepertinya ini masihlah belum diketahui oleh God King Asura. Dan saat itu jugalah God King Asura bersiap untuk melakukan penyerangan kepada siapapun yang keluar. Sementara itu di dalam sana, Jiang Lan masihlah terus berusaha melarikan diri dari kejaran para God King. Sebenarnya mereka itu sadar kalau Jiang Lan masihlah memberikan pengampunan kepada mereka. Namun pertarungan Jiang Lan masihlah belum usai. Ia harus berhadapan dengan dua God King lainnya. Tapi dengan Hongmeng Limbao kelas 1 tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat Jiang Lan hendak keluar, terlihat para God King lainnya sudah siap menyambutnya. Namun ada sebuah serangan yang langsung saja menghentikan mereka. Di mana itu adalah ulah dari Zhao Qiluin. Karena bagaimanapun ia tidak akan membiarkan mereka menyerang Jiang Lan. Apa yang dilakukan olehnya telah berhasil menahan pergerakan ketiga God King itu. Dan begitu juga Jiang Lan bisa keluar dengan aman. Namun masalah besar justru datang dari Ratu Laut Darah. Dia langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Sebab ia sudah menantikan pertarungan itu sejak lama. Jiang Lan tahu kalau Ratu Laut Darah sangatlah kuat, ditambah Hongmeng Limbao kelas 1 miliknya. Jadi karena itulah dia harus pergi melarikan diri. Untung saja rekannya datang untuk bisa membantunya. Dan begitulah Ratu Laut Darah bisa masuk ke dalam domain milik Yi Yifang. Bagi Ratu Laut Darah semua ini tidak akan bisa menghentikannya. Namun saat dia berhasil keluar, Jiang Lan sudah pergi menjauh. Hanya saja, God King Asura langsung menghentikan pergerakan mereka dengan kekuatan miliknya. Dan begitu dia bisa dengan mudah mendapatkan stempel bumi. Tapi sebelum dia bisa menyentuh harta itu, Qin Yu langsung saja menggunakan kekuatannya. Di mana kekuatan ruang miliknya tidaklah mempan di hadapan kekuatan milik Qin Yu. Ia bisa dengan mudah membawa kelompok Jiang Lan pergi. Selain itu, ia tidaklah ingin bermusuhan dengan God King Asura. Namun harta ini harus menjadi milik mereka. Pada akhirnya stempel bumi pun sudah jatuh ke tangan Qin Yu. Meskipun harta itu ada padanya, namun bukan berarti 8 kaisar suci akan membiarkannya begitu saja.
Sepertinya pertarungan besar akan kembali terjadi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Berhubung stempel bumi sudah ada di tempat Kinyu, maka para God King terlihat mulai menjalankan kerjasama. Berhubung harta ini sudah ada di tempat Kinyu, maka para God King terlihat mulai menjalin kerjasama, di mana God King Asura juga akan ikut dalam pertarungan itu. Karena bagaimanapun mereka akan melakukan segala cara untuk bisa mengambil stempel bumi dari tangan Kinyu. Sudah jelas kalau pertarungan besar akan terjadi. Alih-alih takut, Kinyu akan meladeni mereka. Bahkan itu hanya seorang diri saja. Keponakan Jahuo kemungkinan akan menjadi korban selanjutnya. Ini pun membuat para kaisar suci marah besar dan menciptakan sebuah formasi besar demi bisa menghabisi nyawa Kinyu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.